Kenapa persoalan salat? Karena salat adalah merupakan kunci dari kesuksesan. Sehebat apapun kamu belajar, sepintar apapun otakmu, seberapa gigih kamu menggapai kesuksesan, kalau kamu tidak memelihara waktu salat, kalau kalian tidak memelihara kualitas salat, maka semuanya tak ada nilainya. Makanya kata Rasul, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Al-Mukarram Ustadz Fitrah, Kepala Sekolah SMP ITI Al-Kautsar, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semuanya, insya Allah Bapak doakan semuanya sehat walafiat, kelak bisa membeli mobil mengkilat, uangnya berlipat-lipat, punya rumah bertingkat, punya istri 4. Yang di belakang protes, punya calon anak pejabat, insya Allah jadi kolom merah. Yang penting jangan tinggalkan salat minimal 17 rakaat. Kenapa persoalan salat? Karena salat adalah merupakan kunci dari kesuksesan. Sehebat apapun kamu belajar, sepintar apapun otakmu, seberapa gigih kamu menggapai kesuksesan, kalau kamu tidak memelihara waktu salat, kalau kalian tidak memelihara kualitas salat, maka semuanya tak ada nilainya. Makanya kata Rasul, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Kalian dirikan tiangnya. Kalau tiangnya sudah kokoh, silahkan kalian bangun segudang kesuksesan dari salat yang kalian lakukan. Paham? Kok yang depan terkejut ya? Belum sahur tadi? Maka salat itu sesuatu hal yang perlu kita jaga. Apalagi bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan jangan tinggalkan salat dalam bentuk apapun, mau yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Persoalan salat harus nomor 1 di antara kebutuhan dan kepentingan yang lain. Bisa? Maka kalau anak-anak bapak yang perempuan, kalian ingin sukses dunia akhirat, karena yang boleh mengatakan sukses orang sukses. Ini Ustadz ini insya Allah sukses. Buktinya istri baru 3, anaknya istri 1 aja. Kecuali Pak Fitrah nambah 1 besok. Kita pikirkan. Kalau ingin sukses, anak-anakku yang perempuan, kalau ingin suatu saat kelak rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sukses, sakinah mawaddah warahmah, maka pilihlah pasangan hidup itu yang rajin sholat. Yang penting dia salat. Persoalan dia ganteng gak masalah. Yang penting salat. Paham tuh? Oke, laki-laki, Ananda kalau ingin rumah tangganya sukses, cari perempuan yang rajin salatnya. Cantik gak masalah, yang penting dia salat. Paham tuh? Kenapa salat? Inna salata bi'rajul mu'minin. Karena salat itu adalah tiang dari segala tiang. Maka orang yang mampu memelihara kualitas salatnya dan waktu salatnya, maka sesungguhnya apapun yang dia niatkan, apapun yang dia lakukan, apapun usaha yang dia kerjakan untuk menggapai kesuksesan, maka yang menghantar keberhasilan itu dari salat yang dia jaga. 1, jaga salat. Yang kedua, ikhtiar. Setelah salatnya dijaga, harus ikhtiar. Nah, Ustaz tanya, yang dikatakan ikhtiar itu apa? Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah, uang. Ini tadi bilang pantun-pantun, kalau bukakan uang 100.000 hadiah untuk anak SMP Al-Kautsar. Ini dari bapak nih. Ikhtiar, ayo siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Ini Abang Farel tadi? Masya Allah. Ya silakan Abang Farel. Berdiri. Sini nih. Ini
Ini kalau ada yang minat bisa telepon Bapak nih. Ya silakan. Ikhtiar adalah bekerja sambil berusaha. Bekerja sambil berusaha. Oh salah. Apa yang benarnya? Bekerja sambil berdoa semata-mata karena ridho Allah. Berusaha yang usaha itu semata-mata mencari ridho Allah. Betul. Dikasih 10.000. Allah Akbar. Masih banyak. Di mobil masih banyak uang. Kemarin 4 sih acara banyak. Nah, ikhtiar itu betul. Usaha yang dilakukan, tetapi dalam usaha itu mengutamakan ridhanya Allah. Pejabat, ketika dia baru menjabat, dia ingin kaya, maka yang harus dia lakukan korupsi. Korupsi itu usaha apa tidak? Korupsi itu usaha. Bagaimana bisa kaya kalau tak korupsi? Korupsi itu kaya, tetapi pertanyaannya Allah ridha dengan korupsi? Berarti itu bukan ikhtiar menurut Allah. Anak akan besok mau ujian, mau nilai tinggi, kira-kira nyontek usaha nggak? Nyontek itu usaha bos. Kalau pintar nyontek, pintar bikin jimat, tahu milik gelagat guru, itu usaha hebat untuk memperoleh nilai tinggi. Benar usaha. Tetapi pertanyaannya Allah ridha mana? Makanya betapa banyak orang yang skillnya bagus, yang nilainya tinggi, yang kemampuannya hebat, tetapi ketika dia luar, dia menjadi pecundang, di luar dia menjadi sampah masyarakat, di luar dia menjadi pengangguran. Apa penyebabnya? Karena dulu dia usaha, dia ikhtiar, dia mencari nilai, tetapi dia tidak mengutamakan ridha Allah di atas segala-galanya. Di sini ada yang hobi nyontek? Tidak ada. Atau contek PR teman sebelum dikumpul ada? Tidak ada ya. Ada Al-Kausar hebat-hebat di sini, tidak ada yang kayak gitu. Kenapa? Apa artinya nilaimu tinggi? Apa artinya rapormu bagus? Apa artinya ijazahnya hebat? Kalau semua usaha itu bukan usaha yang Allah reda, maka karena usaha itu bukan yang Allah reda, maka mungkinkah ada orang yang Allah berhasilkan ketika hidupnya tidak diredai oleh Allah Subhanahu? Lebih baik nilai 100, yang penting tak nyontek. Tapi kalau dapat nilai KKM apalah? 1, jangan pernah lakukan usaha apapun sesuatu yang tidak diredai Allah Subhanahu. Anak-anak sekolah di Al-Kausar ini diajarkan kejujuran, diajarkan kedisiplinan, dan yang terpenting dalam hidup itu adalah bagaimana dari setiap usaha kita menggapai keberhasilan itu tanpa sesuatu yang tidak diredai Allah Subhanahu. 2, yang ketiga, kalau kita ingin berhasil, wabiru walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ustadz nyampaikan ingin sukses berbakti, ingin sukses berbakti, tapi tidak ditunjukkan cara berbakti. Nah, ini cara berbakti. 1, kalau kita ingin jadi anak yang berbakti, 1, apapun yang ingin kita lakukan, kalau kita ingin meninggalkan rumah, minta izin dulu sama ayah dan bunda kita. Pak, saya mau pergi ke sekolah, nanti pulangnya mungkin jam 2. Rupanya jam 2 ada kerja ke Lombok, harus pulang jam 3. Telepon lagi, Pak, mohon maaf pulangnya nggak jadi jam 2. Minta izin lagi, pulangnya nanti jam 3. Ini ciri-ciri anak berbakti. Dia nggak jadi jalangkung ke rumahnya, pergi tak dijemput, pulang tak diantar, tetapi tetap selalu minta izin kepada orang tua. Keluar rumah sebentar, minta izin sama orang tua. Pergi ke kedai, minta izin sama orang tua. Maka setiap orang tua mengizinkan langkah kaki yang kamu langkahkan pergi keluar rumah, itu langkah kaki yang disertakan dengan kasih sayang dan redanya Allah Subhanahu. Pergi sekolah, cium tangan orang tua. Farel maju-maju. Farel maju. Nih, cium tangan orang tua dalam Islam seperti ini. Bilang, Pak, saya mau sekolah dulu, Pak. Bilang itu. Apa? Panggil apa? Jam sekolah juga. Bukan Pak, apa? Pak, sekolah Pak.
Apa ayo sekolah Pak? Ya rajin-rajin ya nak ya. Abah tak mau kamu main-main di sekolah ya nak. Nah, cium tangan abah. Itu bagus, ini 5.000 nih. Karena cium tangannya betul. 2.000, 100.000. Ciumnya begitu. Kalau bisa dua tuh di belakang, di depan begitu. Ini dah salam ya man. Itu bukan cium tangan. Cium tangan ini, itu yang diajarkan Islam. Maka ketika bibir kita menyentuh jari jemari orang tua kita, di situ letaknya reda dan kasih sayang Allah. Dan orang tua itu tidak hanya yang di rumah, orang tua di sekolah itu lebih penting lagi. Kalau kita ingin hidupnya berhasil, sukses, jangan pernah sakiti orang tuanya di sekolah. Jangan pernah bully orang tuanya di sekolah. Jangan pernah benci orang tuanya di sekolah. Apalagi ada amarah orang tuanya di sekolah. Karena kan guru Al-Kausar kan gak ada yang marah-marah kan. Makanya Anas bin Malik, bro dengar, Anas bin Malik, apa kata beliau? Aku tinggal bersama Rasul, aku dididik oleh Rasul, aku menjadi anak angkatnya Rasul. 10 tahun aku hidup bersama Rasulullah, sekalipun belum pernah aku melihat Rasulullah itu marah kepada keluarganya, apalagi marah kepada saya. Makanya karena guru Al-Kausar itu pengikut setianya Rasulullah, mengajar kalian tak ada yang marah-marah. Setuju? Setuju? Kenapa hanya nengok guru semuanya? Oh, tidak sesuai teori Pak Alen. Ada juga guru yang marah, ada juga guru yang tegas. Itu bukan marah. Marah dengan tegas itu berbeda. Guru harus punya ketegasan. Kenapa seperti itu? Karena guru punya sebuah tanggung jawab. Bagaimana anak didiknya, bagaimana siswanya, bagaimana siswinya harus lebih sukses dari mereka. Sebenarnya untuk apa pula kami marah-marah sama kalian? Bapak walaupun bukan guru Al-Kausar kan ex guru Al-Kausar. Untuk apa kami marah-marah sama kalian? Kalian bukan anak kandung kami. Mau kalian juara 1 ataupun ranking kencit, kami setiap tanggal 1 menerima gaji besar, insentif cukup, parcel datang. Untuk apa kami marah-marah? Mau kalian juara 1, mau ranking 10, mau ranking kencit, mau tinggal kelas, yang kami gaji kami naik setiap bulan. Kami itu punya tanggung jawab. Seorang guru pasti ada dalam hatinya bagaimana siswanya kelak lebih sukses, lebih mulia daripada guru itu. Takbir. Cuma gayanya saja yang beda-beda. Maka terkesannya marah. Sebenarnya guru itu tidak ada amarah dalam hatinya. Maka ada orang yang keberhasilan mereka dapatkan itu bukan hanya karena ilmu, tapi karena berkah dari gurunya. Hati-hati. Jangan nanti kalian di masa depan bertanya, apa kekuranganku ya Allah? Aku sudah belajar dengan rajin, aku sudah kuliah di tempat ternama, aku sudah lakukan semua hal tentang pendidikan. Kenapa kesuksesan tidak berpihak kepada aku? Kenapa rezeki tidak berpihak kepada aku? Kenapa dunia ini tak berpihak kepadaku? Coba tanya hatimu, ada tak kamu selama menjadi siswa hatimu rusak kepada guru sehingga keberkahan ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dikatakan Ali bin Abi Thalib, andaikan ada satu orang mengajarkan, ini tiang ini alifna, kalau ada yang berdiri lurus ini alifna, ini pun lurus alifna, itu batang kayu lurus alifna, satu alif yang diajarkan, maka dia adalah gurumu dunia akhirat yang wajib kamu hormati dan kamu hargai. Yang ingin sukses, yang ingin berhasil, jangan pernah ada dusta di antara kita. Fahim tuh? Fahim tuh? Yang terakhir, sebab kalau lama-lama videonya nanti Pak Arif lampanya yang terbayar sama Ustaz. Yang keempat, kalau kita ingin sukses,
Maka yang harus kita lakukan, dekatlah dengan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Al-Qur'an itu kalam yang paling mulia. Karena Al-Qur'an kalam yang paling mulia, maka Allah cari siapa malaikat yang paling mulia yang berhak menurunkan Al-Qur'an itu kepada manusia. Dicari malaikat, rupanya yang paling mulia di antara malaikat itu bernama Jibril. Maka Jibril dipilih untuk menurunkan Al-Qur'an. Setelah jelas siapa yang akan menurunkan Al-Qur'an, kepada siapa Al-Qur'an diturunkan, maka dicari manusia yang paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Nabi Muhammad. Yang menurunkan, malaikat paling mulia. Yang akan menerima, malaikat paling mulia. Dicari pula bulannya. Mana bulan yang paling mulia? Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Yang menurunkannya malaikat paling mulia. Yang menerima adalah Rasul paling mulia. Di bulan paling mulia, dipilih malamnya pun malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Karena Al-Qur'an itu adalah merupakan sifat yang mulia, maka andaikan lidah kita bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka lidah kita akan dijadikan lidah yang paling mulia di depan manusia. Kalau hati kita sering masuk Al-Qur'an, maka kalbu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu, kapan? Dulu ketika Rasulullah menyebarkan dakwah, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Qur'an. Hai masyarakat penduduk Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om, semuanya sudah berkumpul di padang sampah ini. Maka hari ini aku sampaikan kebenaran berupa Al-Qur'an. Sembahlah Allah, wala tusyrik bi syai'a. Engkau sembah Allah dan engkau jangan sekutukan Allah. Kira-kira pertanyaan Ustaz, kira-kira yang menerima Al-Qur'an ketika itu golongan muda atau golongan tua? Tua? Muda. Yang menerima kebenaran ketika itu cuma golongan muda. Yang pertama Abu Bakar, umurnya 2 tahun di bawah Nabi, berarti umurnya 38 tahun. Di bawah Abu Bakar ada lagi Abdurrahman bin Auf, 3 tahun lagi di bawah Nabi, 35. Dalam sejarah itu 10 sahabat yang menerima Al-Qur'an itu umur kepala 3 orang, umur kepala 2 5 orang, 3 lagi itu umur belasan. Mana bapak-bapaknya umur 40, 45, 50, semuanya tak ada satupun yang menerima Al-Qur'an. Berarti memang generasi muda ini, Pak Ahlan kalau diundang mengisi acara untuk acara remaja, anak SMP 5 seperti kemarin, SMA 4, senang hati datang. Kenapa? Di tangan anak muda itu ada masa depan Al-Qur'an. Ustaz Ahlan, ya Pak, bisa mengisi acara di mana? SMP 1, kapan? Hari Sabtu, saya di Al-Kausar. Kapan tak ada Al-Kausar? Sebelum jam 9. Oke, jam 8 kita mulai. Oke, semangat datang. Kenapa? Di sana ada anak muda, remaja yang masa depan di tangannya Al-Qur'an. Pak Arlen yang paling lelah itu kalau nelpon itu acara buka bersama dengan ibu-ibu, nenek-nenek panti jompo. Waalaikumsalam. Ada isi buka bareng? Belum ada Pak hari ini. Pak, ini kami dari panti jompo mengadakan buka bareng bersama Ustaz. Panti jompo? Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sakratul maut langsung. Di tangan orang tua itu tak ada lagi masa depan Al-Qur'an. Maka ketika itu, kalau andaikan Rasulullah datang hari ini menyebarkan Al-Qur'an, maka guru-guru yang umurnya 40 tahun, ibu-ibu guru tak akan pernah masuk memeluk ajaran Islam, mati kafir semuanya. Kecuali satu saja terakhir ada masuk Islam, namanya Abu Sufyan. Yang lain meninggal dalam keadaan kafir. Maka itu anak muda disebut dengan 10 pemuda yang dijamin masuk surga. Ada yang tahu? Yang tahu maju. Kasih uang. Nah, kasih banyak. Nah, nih, coba. 10 pemuda dijamin masuk Islam. Semuanya umurnya belasan tahun, 20 tahun, 30.
Tidak ada umur 40 tahun lebih. Ada? Kalau yang menjawab itu anak-anak kami silakan maju. Ada? Yang rijal ada? Tak ada. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau tak percaya, buka Google. Itu 10 orang hebat. Di dalam hatinya ada Al-Quran, di lisannya sering dikumandangkan Al-Quran, dalam kalbunya ada Al-Quran. Makanya ketika lahir 10 pemuda hebat tadi, dalam waktu yang singkat dia biasa dan bisa menguasai seluruh dunia ini. Oke, kita tutup sedikit supaya ilmunya semakin bertambah. 1 Hijriah Rasulullah berangkat ke Madinah. 11 tahun di Madinah, semua penduduk Madinah masuk Islam di bawah tangan Rasulullah. Rasulullah wafat 11 Hijriah, digantikan Abu Bakar 2 tahun, 11 sampai tanggal 13 Hijriah. Tanggal 13 Hijriah meninggal Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan sahabat yang ketika itu tinggal 9 lagi. Mereka yang menghitam putihkan siapa khalifah pengganti Abu Bakar. Naik Umar bin Khattab. 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Coba buka sejarah Islam. Separuh Eropa ketika itu sudah dikuasai oleh Islam. Meninggal Abu Bakar Siddiq tanggal 23 Hijriah, digantikan oleh Utsman bin Affan. Siapa yang dipilih? 8 orang sahabat yang dijamin masuk surga tadi. Itu hebatnya. Tak perlu pilpres, tak perlu pilkada, ya tak perlu pemilu, tak perlu undang gubernur Damaskus, gubernur Syria, gubernur Mesir, gubernur Syam, tak perlu diundang. Cukup datang 8 orang, dia yang menentukan siapa khalifah. Naik Utsman bin Affan dari 23 Hijriah sampai 37 Hijriah. Di saat Utsman bin Affan 2/3 Eropa dikuasai oleh Islam. 37 Hijriah meninggal Utsman, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sampai 40 Hijriah. Seluruh Eropa dikuasai oleh Islam walaupun tidak semuanya penduduk Islam. Habis masa Khulafatur Rasyidin, naik lagi masa dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari 40 Hijriah sampai 123 Hijriah. Maka separuh dunia, kalau tadi kita cerita Eropa Bapak, separuh dunia dikuasai oleh Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Turun dinasti Umayyah, naik dinasti Bani Abbasiyah dari 123 Hijriah sampai 656 Hijriah dikuasai oleh Bani Umayyah. Maka di kala itu 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Hancur di ketika itu turun dinasti Bani Abbasiyah, naik Turki Utsmani, itu di negara Turki Recep Tayyip Erdogan. Mereka memerintah berabad-abad lamanya, menguasai Romawi, Romawi itu Amerika, menguasai Persia, Persia itu Iran, menguasai Yahudi, Yahudi itu Israel, berabad-abad lamanya sampai tahun 1924 Masehi. Apa kata Nabi? Kenapa hancur ketika itu? Orang sudah tak lagi memegang Al-Quran dan berpedoman kepada Al-Quran. Banyak pejabat yang korupsi, banyak yang gila dunia. Ayat Al-Quran tak lagi sebagai panutan, tapi ayat Al-Quran dia gunakan untuk menjadi ajang politik, untuk membangkitkan politik dan kekuasaannya. Dicari ayat Al-Quran untuk membantu kekuasaan. Akhirnya 1924 hancur kekuasaan Islam, naik Yahudi dengan Romawi Amerika Serikat sampai hari ini. Baru berapa tahun? 98 tahun. Apa kata Rasul dalam hadis Abu Dawud? Umat Islam itu akan bangkit per 100 tahun. Berarti kalau dulu hancurnya 1924, 100 tahun setelah 1924 itu tahun berapa? 2002. Maka tahun 2024 mulai gerak pembaharu Islam itu akan bangkit. Orang Yahudi tahu, orang Romawi tahu, yang tidak tahu kita generasi Al-Kautsar.
detik-detik kedekatan kenaikan Islam, kemajuan Islam itu akan bangkit. Dia buat propaganda dengan cara apa? Seluruh siswa wajib memakai HP, kalau tidak bisa belajar dari rumah. Dan apa program yang ada di dalam HP itu? Coba cari. Ada nggak berita dalam HP itu keluar bahwa di seluruh Indonesia 1000 penghafal Al-Quran dicetak setiap tahun di seluruh pesantren Indonesia? Ada nggak keluar di HP berita ini? Tidak ada keluar. Ratusan ribu mubaligh yang berjalan di bawah Al-Quran dan Sunnah dilahirkan di seluruh pesantren di Indonesia ini. Tidak ada keluar Pak di dalam HP. 15 tahun belakangan ini pesantren sudah mulai menjamur, rumah-rumah tahfiz sudah mulai menjamur, Islam terpadu sudah mulai menjamur, tanda kebangkitan Islam di Indonesia. Ada tak keluar di HP kalian? Tapi kalau kakek memperkosa cucunya, ada tak keluar? Anak muda-mudi kepergok pacaran di batang sawit, keluar di HP. Laki-laki anak Al-Kausar pesta sabu 3 orang ketangkap Satpol PP, keluar di HP. Tetapi anak Al-Kausar memperingati mimbar Ramadan sehari sebelum libur, mendengarkan ceramah dengan khidmat, dengan semangat berapi-api. Ada nggak keluar di media sosial? Apa tujuan mereka Yahudi itu? Tujuan mereka, wahai generasi muda Islam, opini kita akan digiring seolah-olah Islam sudah hancur, seolah-olah generasi mudanya akhlaknya sudah tak bagus lagi, seolah-olah generasi muda itu tak bisa diharapkan lagi. Sadarlah wahai ananda, hari ini ribuan penghafal Al-Quran lahir seluruh Indonesia. Bahkan kata Abu Samad dan Ustaz Ali Hidayat itu, kami targetkan jutaan generasi penghafal Al-Quran akan lahir setiap tahun. Kalau sekarang baru ribuan setiap tahun, tapi target Ustaz Ali Hidayat dengan Abu Samad itu jutaan penghafal Al-Quran lahir setiap tahun. Kenapa? Karena Al-Mahdi nanti butuh pasukan yang kuat untuk memajukan Islam, dan insya Allah pasukannya itu adalah dari generasi SMP Al-Kausar insya Allah. Tapi ada 3 ciri-cirinya. Siapa pasukan Al-Mahdi itu? 1, yang cinta dengan Al-Quran, yang suka hafal Al-Quran. 2, yang suka zikir kepada Allah. Yang keempat, semangat menghidupkan syiar-syiar Islam. Dan siapa orang yang lari dari Imam Al-Mahdi itu? 1, pencinta pornografi. Di sini ada suka pornografi? Nah, enggak ya? Enggak ada kan? 1, yang tinggal meninggalkan Al-Mahdi, pencinta pornografi. 2, pesuka LGBT. Hai, Aike mau sih di mana tempatnya? Aduh, itu nanti. Yang keempat, yang ketiga, yang akan meninggalkan tentara Al-Mahdi itu adalah orang yang suka mengeluarkan berita bohong di media sosial. Maka Bapak yakin generasi SMP Inti Al-Kausar, lahirlah kalian menjadi generasi yang pencinta Al-Quran. Di seluruh negara lain, bisa kita bilang di Tunisia, remajanya sudah bangkit menjadi remaja penghafal Al-Quran. Kita lihat di Turki apalagi, remajanya semua sudah bangkit. Kita lihat lagi di negara-negara Islam lainnya, di Pakistan, Islam sudah bangkit. Di Indonesia pun Islam sekarang sedang bangkit. Kalau ada yang mengatakan generasi Islam sekarang cuma bisa demo, generasi muda sekarang cuma bisa hibur-hiburan, itu karena korban media sosial Yahudi. Kalau tanya sama Bapak, bagaimana generasi Islam? Generasi Islam hari ini sedang bangkit menuju peradaban yang kedua. Kita dulu menguasai dunia ini berabad-abad lamanya, Yahudi baru 98 tahun. Maka kebangkitan generasi muda itu nanti insya Allah juga lahir di SMP Inti Al-Kausar. Caranya bagaimana? Mau libur, mau pulang kampung, jangan pernah lupa berhenti membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa tarawih berjamaah, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan lupa ulangi pelajaran. Karena kelahiran Islam itu lahir dari generasi-generasi yang komitmen untuk memajukan dirinya, menggapai masa yang akan datang, berangkat bersama pejuang-pejuang generasi-generasi muda Islam menjadi generasi yang beradab insya Allah. Makanya anak Ustaz,
Kalau habis tarawih jangan tengok HP, cari berita bagaimana pondok-pondok pesantren sekarang, bagaimana rumah-rumah tahfiz, bagaimana Islam-Islam terpadu. Mereka semuanya bangkit, tetapi kebangkitan mereka itu disamarkan dengan isu-isu media sosial. Karena media sosial ini tidak berpihak, Pak. Kalau remaja Islam melakukan kesalahan, segelintir itu dibesar-besarkan. Betul atau tidak? Kalau ada orang geng motor, kemudian geng motornya terlibat perkelahian, itu masuk berita. Tapi kalau berita Islam bangkit, rumah Islam melahirkan penghafal Al-Quran, setiap hari pemuda-pemuda Islam di pesantren itu dididik dengan bermain pedang dan bermain panah, itu tak pernah diekspos. Kenapa? Karena mereka menggiring opini kita, seolah-olah kalian berpikir Islam sekarang sedang mundur. Salah, Islam sekarang sedang maju. Maka Al-Kausar insya Allah nanti juga akan bergabung dengan kemajuan itu. Amin ya Rabbal. Maka 4 hal ini tolong anak-anak jaga. 4 hal tadi, jaga salatmu, hormati orang tua dan guru, komitmen dalam membaca Al-Quran, menjaga amalan-amalan yaumiyah yang sudah diprogramkan oleh guru itu. Kemudian jadilah kita orang yang ikhtiar, artinya carilah sesuatu keberhasilan itu, sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak salut luar biasa kepada kakak kamu Alia tadi, luar biasa motivasi yang beliau sampaikan kepada Ananda, sejarah perjalanan bagaimana tak jadi apa tak jadi tadi sampai saking mencret. Nah, apa luar biasa kan? Semangat luar biasa. Mudah-mudahan Alia Ustaz doakan menjadi pembicara yang hebat 5 tahun yang akan datang. Luar biasa, motivasi beliau itu luar biasa. Sayangnya karena waktu terbatas saja beliau tidak bisa mencurhatkan hati mereka. Mudah-mudahan nanti akan lahir pula di belakang itu alia-alia yang baru untuk memotivasi orang untuk berbuat kebaikan di tengah umat yang akan maju ini, insyaallah. Amin ya Rabbal. Itulah sedikit mimbar Ramadan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.